Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, kita akan lanjut ke materi selanjutnya dalam Microsoft Access, yaitu pembuatan form disposisi seperti itu ya. Pertama-tama saya akan share screen terlebih dahulu ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah di sini ada aplikasi yang sudah jadi ya. Di sini sudah ada aplikasi yang sudah jadi. Jadi di aplikasi yang sudah jadi itu yang pertama ada menu input data. Di menu input datanya itu teman-teman ada input surat masuk dan input surat keluar. Ini sudah kita kerjakan kemarin ya. Input surat masuk itu artinya adalah form surat masuk dan juga form surat keluar ya. Di sini ada input disposisi surat masuk. Jadi di sini untuk pembuatan lembar disposisinya itu menggunakan form, teman-teman ya. Di sini ada lambangnya form. Sebenarnya untuk pembuatan lembar disposisi ini ada berbagai macam cara. Yang pertama mungkin kita bisa menggunakannya dengan form. Jadi kita menulis lagi secara manual ya teman-teman seperti ini ya. Kita tulis lagi nomor agendanya umpamanya berapa, 2013 strip berapa, contohnya seperti itu ya. Lalu di sini tanggalnya juga kita bisa pilih lagi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa memilih ini surat ini berbentuk rahasia, penting ataupun biasa ya. Seperti itu. Di sini juga sama kita ketik manual semua ya. Nah, lalu di sini isi ringkasnya juga ada ya, lalu di sini ada instruksi atau pemerintah dan juga dituliskan kepada seperti itu. Nah, kalau kita buat dengan query ya teman-teman semuanya ya, ketika kita buat dengan query biasanya itu nanti akan terisi secara otomatis, tidak perlu untuk menulis seperti ini lagi seperti itu ya. Namun saya menyesuaikan dengan aplikasi yang ada, kita akan menggunakan form saja seperti itu ya. Oke, pertama saya akan buka aplikasi yang kemarin telah kita kerjakan bersama-sama ya. Oke. Nah, di sini saya buka aplikasi yang kemarin telah kita kerjakan bersama ya. Di sini ada tabel surat keluar, tabel surat masuk, lalu ada form surat keluar dan juga form surat masuk. Ini saya tadi saya sudah iseng-iseng untuk membuat tabel disposisi dan juga form disposisi ya. Kalau teman-teman umpamanya nih, teman-teman mau pembuatan form disposisinya itu atau pembuatan disposisinya itu melalui query itu bisa juga. Caranya gimana? Caranya gampang. Contohnya di sini ada tabel surat masuk ya. Nah, tabel surat masuk ini kan ada berbagai macam item di sini ya. Di sini ada tanggal, ada kode, ada nomor surat. Oh iya, di sini saya pakai kode ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman umpamanya tidak memakai kode, tapi lebih memilih memakai nomor agenda itu lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Kalau pakai ini bisa kode juga bisa dengan nomor agenda. Tapi kalau saya di sini mau lebih memilih untuk memakai kode agar lebih mudah saja. Tapi sebenarnya yang lebih bagus memakai nomor agenda seperti itu. Di sini ada kode, ada hari, ada nomor, juga ada subjek, ada isi ringkas dan lain sebagainya. Namun ketika kita ingin memasukkan disposisi melalui form ini ya, disposisinya ini dalam form ataupun dalam tabel surat masuk ini ada harus tambahan beberapa bagian tambahan. Di antaranya yang pertama ada tambahan tentang didisposisikan kepada, lalu didisposisikan kepada bagian apa ya. Lalu di sini jenis suratnya apa ya, surat rahasia, surat biasa ataupun yang lainnya. Lalu di sini juga harus dimasukkan juga tabel perintah ya, perintah disposisi seperti itu. Namun di sini karena kita tidak menggunakan query untuk memasukkan data disposisi, kita hanya menggunakan form saja, maka dari itu kita tidak perlu untuk memasukkan tidak perlu untuk memasukkan keterangan-keterangan ataupun kita kita tidak perlu memasukkan item-item lagi seperti itu. Oke, coba saya akan close dulu ya. Saya akan close dulu. Langkah pertama, teman-teman semua, ketika kita ingin membuat sebuah disposisi ya, ketika kita ingin membuat sebuah disposisi dari form disposisi ya, caranya adalah yang pertama kita buat tabel disposisinya dulu, teman-teman semua ya. Tabel disposisi itu isinya apa? Tabel disposisi itu isinya adalah kode, tanggal, nomor surat, tanggal surat dari
isi ringkas, instruksi dan diteruskan kepada. Ini adalah tabel disposisinya, seperti itu. Saya akan coba hapus tabel disposisinya dan juga saya akan hapus untuk form tabel disposisinya juga, seperti itu. Ini adalah form tabel disposisi dari tabel disposisi ini ya. Ini belum saya rubah ya, namanya lupa saya. Harusnya dirubah jadi form disposisi seperti itu. Nah, seperti itu. Inilah form disposisinya, teman-teman. Ketika sudah jadi seperti ini masih belum rapih ya, karena tadi saya masih asal-asal saja. Nah, jadi di dalam disposisi itu ada kode, ada tanggal, ada nomor surat, ada tanggal surat, dari, isi ringkas, instruksi, dan juga diteruskan kepada. Sama seperti tabel yang telah kita buat, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan buat dulu tabelnya. Kita akan hapus dulu ya untuk form disposisinya agar lebih clear ya. Di sini kita akan hapus dulu ya. Kita akan delete saja ya. Oh, di sini masih dibuka ya, maaf. Close dulu, tabel disposisinya juga kita close ya. Lalu di sini untuk form disposisinya kita hapus. Nah, lalu tabel disposisinya juga sama kita hapus, teman-teman semua. Seperti itu. Nah, semuanya sudah terhapus. Nah, sekarang ketika kita ingin membuat tabel disposisi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan seperti yang sebelumnya kita pelajari, caranya adalah kita buat tabel disposisinya terlebih dahulu. Klik create sekarang. Sekarang teman-teman klik table seperti itu. Nah, di sini teman-teman nanti sudah ada beberapa hal yang memang diperlukan seperti itu. Nah, di sini ada yang pertama, kita dalam tabel disposisi itu biasanya kita apa yang diperlukan seperti itu. Ya, dalam surat disposisi itu kira-kira apa sih Pak yang diperlukan untuk data-datanya? Coba kita buka aplikasi yang sudah jadi tadi ya sebagai gambaran. Kira-kira apa saja yang perlu kita tambahkan dalam sebuah tabel disposisi seperti itu. Oke, di sini saya buka akses satu lagi ya. Nah, tadi di sini arsip digital. Oke. Nah, di sini kita lihat ya input disposisi surat masuk. Nah, ternyata di sini ada nomor agenda, ada tanggal, ada nomor surat, ada tanggal surat, ada dari ya. Lalu ada pengiriman isi ringkas, instruksi pemerintah dan juga diteruskan kepada. Oke, kita langsung saja buat ya sesuai dengan nomor disposisi ini. Namun untuk nomor agendanya saya buat dia kode saja, teman-teman ya. Seperti itu. Padahal seharusnya lebih baik nomor agenda, teman-teman ya. Coba saya rubah aja deh supaya tidak terjadi kebingungan di sini ya. Nah, di sini harusnya bukan kode dan di sini harusnya bukan auto number, tapi di sini harusnya adalah short text, teman-teman. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kode karena kalau dia itu berbentuknya apa namanya tadi? Kalau dia berbentuknya itu number yang memang otomatis ya, dia nanti akan berbentuk kode saja dan dia takutnya berubah-ubah antara disposisi yang kita masukkan dengan tabel surat masuknya seperti itu. Jadi kita masukkan short text-nya aja dan kita rubah bukan kode, tapi di sini adalah nomor agenda seperti itu. Nah, ya kita ubah jadi nomor agenda saja ya. Kita save sekarang tabel surat masuknya. Oke. Ini supaya kita sama ya persepsinya teman-teman ya. Jangan sampai kita memiliki persepsi yang berbeda terhadap tabel surat masuk dan ataupun form surat masuk ini. Kita buka sekarang formnya. Nah, ini formnya juga masih sama ya. Formnya juga masih sama. Kenapa kok formnya masih sama? Karena belum kita ubah. Kita ubah dulu formnya teman-teman. Ya. Di sini kita ubah dulu formnya. Kita klik design view ya. Nah, maka ini kita hapus dulu saja ya. Kita hapus dulu saja karena tidak sesuai dengan
dengan tabel yang tadi kita buat, tabel surat masuk yang tadi kita buat. Sekarang kita klik Add Exciting Field. Nah, seperti itu. Di sini kita masukkan nomor agenda ya. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah otomatis berubah nanti ya. Dia sudah otomatis berubah menjadi nomor agenda seperti itu. Nanti silakan diubah ya teman-teman ya supaya kita punya persepsi yang sama mengenai form dan juga mengenai tabelnya seperti itu. Nah, di sini saya ubah dulu ya. Di sini saya ubah dulu warnanya ya supaya dia lebih menarik. Coba kita rubah. Kira-kira bagaimana supaya dia ini lebih menarik ya. Tidak terlalu monoton seperti itu. Oke. Fontnya dirubah kali ya, nggak perlu ya. Kita sekarang klik format saja teman-teman ya. Kita langsung saja samakan dengan dengan beberapa tombol-tombol yang lainnya supaya semuanya seragam ya dan supaya teman-teman tidak terlalu bingung ya. Kita sekarang klik nomor agendanya, kita klik save field ya, lalu kita masukkan warna yang sesuai seperti itu. Ini juga sama tombolnya ya. Untuk tombolnya juga bisa kita masukkan save field-nya sesuai dengan warna yang ada seperti itu ataupun warna-warna yang sebelumnya seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini juga warnanya akan saya ubah menjadi hitam supaya dia sama dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita save ya. Sekarang kita lihat dia ketika dia ya. Nomor agendanya. Nah, nomor agendanya pun sekarang dia manual ya, tidak auto number lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya. Kita tidak ada kode tapi adanya adalah nomor agenda. Berikut juga nanti di surat keluar silakan nanti diubah menjadi nomor agenda ya supaya sesuai dengan aplikasi yang sudah ada. Coba kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini coba input surat masuk. Nah, di sini nomor agenda ya. Lalu di sini input surat keluar. Nah, di sini juga sama dia nomor agenda juga seperti itu. Jadinya kita sesuai dengan aplikasi yang ada seperti itu. Oke, di sini sudah ya, di sini sudah. Sekarang kita akan buat tabel yang tadi lagi ya, kita akan membuat tabel disposisi. Tabel disposisi itu apa sih yang diperlukan? Tabel disposisi yang diperlukan adalah yang pertama, coba kita buka lagi ya, supaya tidak bingung. Nah, yang pertama adalah nomor agenda, seperti itu ya. Kita harus membuat nomor agenda dulu, lalu tanggal, ya, lalu di sini ada nomor surat, tanggal surat dari isi ringkas, instruksi pemerintah dan lain sebagainya. Oke, saya buat dulu di sini. Saya design view. Nah, design view kita namakan saja tabelnya menjadi tabel disposisi. Nah, klik OK. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan yang pertama kita harus memasukkan nomor agenda, ya.
Nomor agenda. Di sini kita short text saja. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada tanggal. Kita masukkan tanggal ya. Seperti biasa, untuk tanggal kita buat date and time. Data type-nya ya. Lalu di sini ada nomor surat. Nomor surat, ya, nomor suratnya kita short text saja ya. Lalu di sini ada tanggal surat. Nah, di sini ada tanggal surat. Tanggal suratnya, date and time. Lalu selanjutnya di sini ada dari ya, darinya cuma harus ketahuan kita dari mana ya. Short text saja. Lalu untuk selanjutnya adalah instruksi ataupun perintah. Instruksinya kita buat long text ya biar agak panjang. Lalu di sini ada diteruskan kepada. Ada diteruskan kepadanya kita buat long text ya biar dia agak banyak isinya. Takutnya kan dia harus ada divisinya dan lain sebagainya. Lalu di sini ada isi ringkas. Tentu saja isi ringkas itu dia harus mempunyai basic kolom yang besar supaya bisa muat ya kalimat-kalimat isi ringkasnya apa saja. Seperti itu. Oke, jika seperti itu sudah selesai ya tinggal kita save saja. Klik kanan pada tabel disposisi ini, klik kanan, save, selesai. Sekarang kita close semua ya. Nah, di sini kita close semua, teman-teman. Nah, ketika sudah selesai, sekarang kita akan buat form tabel disposisinya ya. Tabel disposisinya kita jadikan acuan untuk membuat sebuah form. Seperti itu. Caranya gimana? Silakan diklik tabel disposisinya, lalu klik create ya. Lalu tinggal klik form saja seperti itu. Nah, seperti itu. Mudah ya, sangat mudah caranya ya. Caranya sangat mudah seperti itu. Nah, namun di sini kita akan buat dia lebih menarik lagi ya teman-temannya supaya dia lebih bagus terlihatnya ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada form disposisinya ya. Lalu kita akan design view dulu. Nah, kita akan desain view terlebih dahulu ya supaya dia lebih bagus terlihatnya. Pertama kita akan besarkan header-nya. Kita akan remove layout dulu ya supaya dia tabel disposisinya seperti ini ya. Nih di sini untuk labelnya boleh di sini saja ya. Nanti labelnya bisa diganti-ganti teman-teman ya. Bebas teman-teman menginginkan label yang seperti apa, seperti itu. Di sini kita akan rubah ya untuk judulnya menjadi disposisi saja seperti itu. Disposisi ataupun lembar disposisi boleh. Lembar disposisi seperti itu. Nah, di sini sudah ya. Umpamanya di sini kita ingin memasukkan nama PT-nya ataupun nama perusahaannya itu boleh sekali teman-teman ya. Kita memasukkan nama perusahaannya di sini supaya lebih bagus ya. Nah, kita masukkan nama perusahaan dan juga alamat perusahaannya biar lebih bagus itu bisa kita masukkan. Seperti itu contohnya. Saya kemarin agak lupa ya ini nama perusahaannya nama perusahaannya Power oke. PT Maju Mundur Jalan Perpati nomor 33 Jakarta ya. Saya akan masuk lagi ya ke tabel yang tadi yang belum dimasukkan, berarti namanya PT Maju Mundur teman-teman, seperti itu. Tinggal klik desain, di sini saya akan masukkan text box mungkin ya. Atau apa ya, label aja deh biar lebih mudah.
PT maju mundur gitu ya. PT maju mundur ya, kita taruh di tengah-tengahnya biar bagus. Lalu kita masukkan alamatnya. Tadi alamatnya di mana? Jalan Fatmawati nomor 33 Jakarta Barat. Ya, saya akan tulis saja. Nah, Jalan Fatmawati nomor 33 Jakarta Barat. Saya masuk lagi, kita tulis posisi. Jalan Fatmawati nomor 33 Jakarta Barat. Seperti itu. Boleh ya. Sudah, di sini sudah masuk seperti itu, tinggal disesuaikan saja. Mungkin akan kita ganti dulu supaya dia itu fontnya itu warnanya lebih dominan gitu ya. Oh, salah, maaf. Nah, di sini kita rubah fontnya. Nah, oke. Terlalu nggak bagus ya. Kita isi warnanya dengan biru saja mungkin. Mungkin lebih bagus seperti ini ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke detailnya, teman-teman ya. Kita akan masuk kepada detailnya, nomor agenda. Pasti nomor agenda tidak akan sebesar ini, seperti itu. Nah, ini kita masih semuanya tuh terintegrasi, teman-teman. Jadi ketika ada yang satu dirubah, dia rubah semua. Caranya gimana supaya ini kita bisa edit satu-satu? Kita blok semua dulu ya. Nah, kita blok semua dulu. Ketika kita blok semua dulu, kita klik arrange, ya, lalu kita klik remove layout. Ketika diklik remove layout, ketika dia nanti berubah, yang lainnya tidak akan ikut berubah. Seperti itu, teman-teman ya. Itu cara mudahnya. Nah, lalu nomor agenda cuma kita pasang segini aja ya. Karena nomor agenda nggak akan panjang pastinya. Lalu tanggal juga sama, kita ubah sesuai dengan nomor agenda panjangnya. Nomor surat juga tidak akan panjang, teman-teman ya, pastinya. Lalu di sini tanggal surat sama, dia tidak panjang. Lalu darinya juga tidak panjang ya. Dengan sedikit panjang seperti ini. Instruksi ya. Instruksinya dia tidak panjang tapi dia melebar. Nanti akan kita edit ya. Diteruskan kepada juga sama ya, diteruskan kepada juga dia tidak panjang tapi melebar. Nanti akan kita edit supaya dia lebih bagus tata letaknya ya. Lalu isi ringkas kita pindahkan saja. Ini saya klik kontrol, lalu saya klik lagi supaya dia bisa pindah ke sini. Seperti itu ya. Isi ringkasnya ya. Kita masukkan di samping nomor surat saja di sini ya. Nah, seperti itu. Kita ubah isi ringkasnya berada di bawah ya. Nah, supaya dia lebih cantik terlihatnya. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini isi ringkasnya sudah kita masukkan, teman-teman ya. Kita kecilkan dulu. Terintegrasi ya. Isi ringkasnya kita kecilkan saja ya, supaya dia bisa ke atas seperti ini. Nah, good.
Sekarang diteruskan kepadanya juga kita pindahkan ya supaya dia pindah ke sini. Nah, nanti kan dia sama-sama besar tuh tabelnya, jadi dia tidak akan ini ya, tidak akan campur aduk ya teman-teman ya. Kita masukkan di sini instruksi, oke, diteruskan kepada juga sama. Nah, oke, kita kecilkan, besarkan ini bawahnya ya. Kita kecilkan juga di sini. Lalu kita besarkan. Oke, di sini sudah ada. Kita geser agak ke bawah ya supaya dia terlihatnya lebih manis. Nah, biar pas gitu ya. Lalu di sini kita geser juga. Jadi nanti kita buat 3 bagian saja. Nah, seperti ini. Kita pisah-pisah antar bagiannya, jadi nanti ada nomor agenda dan tanggalnya juga. Kita buat bagian-bagian sendiri. Kita masukkan garis ya, teman-teman ya. Kita masukkan garis di sini. Oh, terlalu lebar ya, nanti kita kecilin ya. Nanti ya, kita kecilin ya. Nah, selanjutnya di sini kita buat garis lagi. Nah, di sini. Coba kita lihat dulu. Kurang lurus ya, teman-teman ya. Kita ubah dulu ya. Supaya dia lebih lurus lagi. Oke. Save. Nah, save-nya kita adalah form disposisi seperti itu ya. Oke. Di sini sudah kita buat ya untuk form disposisinya. Kita ubah dulu background-nya supaya dia bagus. Mungkin warnanya supaya lebih cerah ini ya. Nah, di sini kita ubah juga supaya dia lebih bagus warnanya ya. Agenda, tanggal ya. Di sini nomor suratnya kita ubah warnanya supaya lebih cerah. Tanggal surat juga sama. Supaya lebih kontras ya. Mungkin di sini bukan dari tapi asal surat ya. Instruksinya apa? Diteruskan kepadanya kita tulis, isi ringkasnya juga apa.
Ini belum lurus ya teman-teman ya. Nah, itu silakan teman-teman untuk membuat lebih rapi lagi ya. Oke, oh ya saya lupa di sini nanti ada checkbox-nya ya teman-teman ya. Di sini ada checkbox-nya untuk memperlihatkan apakah surat ini rahasia atau penting ataupun biasa seperti itu. Caranya gimana untuk menambahkan checkbox? Silakan klik design. Ketika teman-teman klik design, klik ini ya, option group X, Y, Z ini ya. Lalu silakan dibuat seperti ini. Oke, yang pertama label names-nya itu kita ketik rahasia gitu ya. Kita tulis rahasia. Label yang kedua kita klik ataupun kita ketik penting. Lalu label yang ketiga kita klik biasa gitu ya. Oke, kita klik next. Klik next. Oke. Klik next. Oke. Sekarang kita tinggal pilih teman-teman, kita maunya seperti apa, mau checkbox seperti ini, mau option button ya seperti ini nanti bentuknya, lalu mau toggle. Nah, ini disesuaikan dengan keinginan teman-teman saja ya. Saya akan menyesuaikan yang ada saja, jadi saya pilih checkbox seperti ini. Next. Oke, klik finish. Nah, nanti dia sudah ada seperti ini teman-teman ya. Nanti dia akan ada checkbox seperti ini, jadi dia akan lebih rapi kelihatannya. Saya akan besarkan dulu. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini sudah jadi, teman-teman. Ketika sudah jadi, kita lihat dulu bagaimana ketika dia sudah jadi nanti. Nah, seperti ini nomor agenda. Lalu di sini ada checkbox-nya juga teman-teman dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Contohnya di sini ya. Nah, nomor agendanya gimana? Lalu checkbox-nya seperti apa? Ini kita tinggal isi saja. Di sini harusnya ada pembatasan juga, cuma tadi pembatasan saya belum selesai semua ya. Tidak apa-apa. Oke. Lalu kita save ya. Lalu kita close. Seperti itu. Ini juga sama kita close. Nah, sekarang kita coba dulu ya teman-teman ya, apakah dia bisa berhasil atau tidak. Kita tinggal klik form disposisinya. Nah, lalu kita tulis saja ya. Contohnya di sini nomor agendanya berapa nih? Ya, contohnya nomor agendanya itu 01 ED gitu ya, 01.ED. Ini memang suratnya belum ada ya, teman-teman. Ini cuma untuk perumpamaan saja. Tanggalnya berapa? Tinggal kita buat. Tanggal berapa? Namanya tanggal 6 Februari ya. Lalu jenis suratnya itu apa? Rahasia, penting atau biasa? Contohnya suratnya penting gitu ya. Lalu nomor suratnya apa? Ya. Umpamanya di sini nomor suratnya adalah DM titik 01 titik 03 ya. Garis miring V garis miring 2021. Kedua ya. Nah, contoh seperti ini contoh saja ya. Tanggal suratnya kapan umpamanya? Nah, di sini tanggal suratnya umpamanya tanggalnya tanggal 4 ya. Tanggal 4 Februari. Asal surat dari mana? PT apa? Contohnya Jaya Abadi contohnya. Isi ringkasnya apa? Pengiriman beton gitu ya. Pengiriman bahan beton contohnya ya. Bahan beton. Contoh saja ya. Lalu diteruskannya kepada siapa nih? Diteruskannya umpamanya kepada Suratno. Nah, Suratno manajer
manajer ini namanya manajer gudang gitu ya, boleh seperti itu. Nah, sudah seperti itu ya. Ketika sudah seperti itu sudah selesai teman-teman. Oh iya, ada yang lupa di sini kita harus tambahkan button-buttonnya ya supaya dia bisa untuk menyimpan dan juga dia bisa untuk melakukan print ya. Oke, kita desain view dulu. Mohon maaf, tadi saya lupa ya untuk menambahkan buttonnya. Mungkin di sini ya, kita agak lebarkan lagi. Seperti biasa teman-teman ya, untuk menambahkan buttonnya simple saja. Yang pertama kita di sini save record ataupun menyimpan data yang telah kita masukkan. cmd save ya. Oke. Lalu di sini tambah namanya ya. Add record, add new record. Oke, next. Teks saja bentuknya, tambah data. Next, finish. Lalu kita buat print juga ya, boleh. Add new record, duplicate print record. Oke, next, cmd print. Finish. Nah, ini kita satukan aja ya supaya lebih rapi. Klik pertama di blok dulu, klik arrange, lalu klik tabular mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, jadinya semuanya itu nanti sudah otomatis dia ya. Dia nanti akan otomatis rapi sendiri dia, seperti itu. Kita taruh di sini aja ya, di bawahnya biar bagus. Oke, tinggal klik save. Oke, tinggal kita close, kita buka lagi coba. Oke, tinggal klik save. Nah, ini lembar disposisinya sudah jadi, simple sekali, seperti itu. Coba kita buka tabel disposisinya ya, takutnya dia di sini sudah di save tapi ternyata di tabel disposisinya belum gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ternyata sudah ada ya, tabel disposisinya sudah terisi juga. Itulah teman-teman cara untuk membuat form disposisi ya. Selanjutnya nanti kita akan membuat yang namanya switchboard teman-teman ya. Switchboard itu apa sih Pak? Switchboard ini seperti ini teman-teman. Switchboard ini dia ini tombol-tombol yang akan hadir ketika kita baru masuk ke dalam sebuah aplikasi. Ini ada switchboard ini ya. Ini ada input surat keluar ya, lalu di sini ada tombol switchboard input surat keluar, lalu ada tombol input surat masuk gitu ya. Lalu ada main menu. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang pembuatan switchboard. Nanti mungkin pembuatan switchboard ini sekaligus kita akan buat untuk pembuatan ini juga ya, kode login dan juga pembuatan startup-nya juga. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.